Pak Sutoyo ini penggagas, pelaksana, inisiator apapun namanya dari acara Sarasehan Tokoh Nasional, ya. Makanya sekarang kita ada di Yogyakarta, baru saja selesai. Nah, Pak Sutoyo, tapi walaupun sudah berlangsung, saya mau tanya, ini acara ini ngapain? Siapa aja diundang ini? Sepanjang perubahan sistem tidak diperbaiki, semua ada dalam ranah kekacauan. Dan negara terus akan meluncur pada kehancuran. Jadi banyak masyarakat yang tertipu ya, bicara capres ini, capres itu. Loh, sistemnya kayak begini kok. Maka gitu ya. ada pencerahan yang terang benderang tadi malam bahwa ini sistem harus diselesaikan sebelum 2008. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Tapi saudara sekalian, pagi ini kita di Yogyakarta kerja bareng dengan apa aja nih Bartup? Anti oligarki. Salwa Media. YouTuber berjuang. Wah. Jadi kita ngomong sekali dapat bonus 4. Beli 1 dapat 4. Iya, 1 dapat 4. Saudara sekarang di sebelah saya ini ada namanya Dr. Sutoyo Abadi. Pak, cerita dikit, Abadi kenapa tambah Abadi, Pak? Abadi itu dulu orang tua katanya kenapa ngasih nama Sutoyo Abadi? saya kira sederhana, karena kecil saya suka ngompol, jadi karena ngompol terus jadi namanya Abadi. Nggak ada hubungan. Nggak nyambung. Jangan sombong. Nggak nyambung. Ya udah, terserah Bapak lah. Tapi saudara sekalian penonton Bang Edi Channel, apa tadi lupa lagi, ada Salwa Media, Mimbartup, ada Anti Oligarki, dan apa satu lagi, Rip? Udah ada 4 tadi. Pak Sutoyo ini penggagas, pelaksana, inisiator apapun namanya dari acara Sarasehan Tokoh Nasional, ya. Makanya sekarang kita ada di Yogyakarta, baru saja selesai. Nah, Pak Sutoyo, tapi walaupun sudah berlangsung, saya mau tanya, ini acara ini ngapain? Siapa aja diundang ini? Saya kira acara ini beberapa tokoh nasional yang pasti yang saya undang itu 2 tipe ini tidak harus ada pada orang yang hadir. Oh. 1, dia intelektual, ilmuwan, sehingga hampir semua yang hadir ini guru besar. Ya, banyak profesor, ya, banyak profesor dan doktor. Dan yang kedua ini mereka bukan yang hanya ahli teori musik, tetapi orang-orang yang hadir ini memiliki kekuatan real, masa untuk bergerak arahnya kepada perubahan Indonesia yang lebih bagus, lebih baik. Jadi saya tambah informasi sedikit, para profesor ahli guru besar tadi memang secara akademik mereka profesor. Ya. Tapi beliau-beliau ini bukan profesor yang di Menara Gading gitu ya. Tapi ya, orang-orang yang memang terjun ke bawah, melihat realita masyarakat segala macam, merasakan, bergaul segala macam, sehingga pikiran-pikirannya sangat dibutuhkan dalam Sarasehan ini gitu ya. Dan indahnya lagi, uniknya yang datang di Yogyakarta ini, di Hotel Pondok ini profesor memiliki 2 tipe ini. 2 tipe. Aktivis sekaligus politisi. Ini lengkap betul ini. Boleh sebut nggak beberapa di antaranya? Ya, saya sebut antara lain Prof. Kailan. Coba bayangkan, beliau itu penggagas pertama yang memberi petunjuk pada masyarakat. Bahwa Undang-Undang 45 bukan amandemen itu. Oh, tapi itu sudah penggantian. Oh. Itu ada dan malam ini peserta Sarasehan Tokoh Nasional alhamdulillah dibantu bukan hanya gagasan, tapi buku pun tadi malam sudah saya bagikan satu-satu. Iya, betul. Ya, semalam Profesor Kailan itu memang beliau menjelaskan dengan sangat bagus bagaimana kalau beliau Pak Sutoyo mengatakan diganti itu masih sopan. Kalau kita yang berangasan bukan cuma diganti ya, ini udah dicuri, dirampok, ganti. Dan semalam itu kan semua peserta mendengar Pancasila itu bukan bengkok, tapi patah ya. Itu sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Prof. Sofyan Effendi. Ya, betul. Itu mantan rektor UGM, itu udah patah itu. Iya, patah, betul. Sambung lagi dengan Prof. Kailan bahwa sistem konstitusi di Indonesia ini sudah tidak jelas, tidak beraturan dan tidak dipakai jika negara ini seperti negara rimba. Bahwa perubahan ini kalau bisa ini harus kita selesaikan sebelum 2024. Karena problemnya sangat rumit, Pak. Dialog nasional setelah 24 atau sebelum 24.
esensinya persoalan ini kalau pemilu dilaksanakan dengan Undang-Undang 22 itu semua rusak. Rusak ya. Maka keinginan para profesor yang ada di sini ini bagaimana kalau tak ada pemilu itu sudah kembali ke Undang-Undang 45. Oh. Mohon maaf saya dilarang bilang asli oleh Prof. Kailan. Saya harus menggunakan bahasa kembali ke Undang-Undang 45. Oh. Jadi Itu mutlak konkretnya para tokoh-tokoh nasional pergerakan dan sebagainya ini berkumpul untuk bicara Ya, ke depan ngapain gitu ya. jadi saya di Yogyakarta itu para profesor guru besar ini sudah sepakat tidak bicara soal teori. Oh. Tidak bicara soal teori. Biarlah teori silahkan kembalikan ke kampus masing-masing. Oke. Tapi sekarang ini sudah bicara praktis apa tindakan taktis yang harus dilakukan. Dan jelas sekali tujuannya Indonesia bangkit untuk menyelamatkan Indonesia. Tidak ada yang hadir di sini untuk kepentingan pribadi, tidak ada sama sekali. Oke. Selamatkan Indonesia secepat. Kembali tadi Pak Toya mengatakan saudara bahwa tidak bisa ditunda terlalu lama. Ya, Banyak memang orang mengatakan bahkan Refli Harun misalnya. Refli Harun itu ada kelakarnya bagus, Pak Toyo, Pak Dr. Sutoyo. Itu di Indonesia sekarang ini ada 3 skenario perubahan kepemimpinan nasional. Satu skenario 2024. Yaitu skenario Anies Baswedan. Pilpres Capres ya kan. Lalu ada skenario sebelum 2024. Refli mengatakan skenario Rizal Ramli. Yang ketiga skenario perpanjangan. Skenario Lanyala Mataliti. Nah, aduh, ketika judul itu memiliki spesifikasi sendiri-sendiri ya. gitu ya. Cuman yang esensi, coba perhatikan tadi malam. Semua pembicaraan untuk apa? Bicara itu semua. Yang terpenting arah kita adalah perubahan sistem. Perubahan ya. Ya, sebenarnya sistem. Jadi mau pendapat apapun silahkan. Sepanjang perubahan sistem tidak diperbaiki, semua ada dalam ranah kekacauan. Dan negara terus akan meluncur pada kehancuran. Jadi banyak masyarakat yang tertipu ya bicara capres ini, capres itu. Loh, sistemnya kayak begini Sistemnya kok. Maka gitu ya. ada pencerahan yang terang benderang tadi malam bahwa ini sistem harus diselesaikan sebelum 2024. Setelah itu mau pemilu mau apa terserah. Siapapun semalam itu ya Pak Toya ya. Siapapun capresnya, sebagus apapun kualitas dia, selama sistemnya seperti sekarang, maka Tetap sesungguhnya dalam kendali oligarki. Itu pasti itu. Misalnya Sutoyo lawan Edi, lawan lagi Joni, lawan lagi Anton, berempat nih misalnya. Yang menang tetap Bohir ya, Bandar ya. Semua permainan itu akan masuk kotak Pandora, kecelakaan semua itu. Jadi pasti itu akan dikendalikan oleh oligarki dan ini harus kita hentikan. Yang menarik lagi semalam itu untuk oligarki ini keadaan ini tidak bisa Pak diselesaikan dengan cara normal. Refli Harun kan juga mengatakan itu. Semua tokoh-tokoh politis itu nggak bisa. Contoh, ada kasus Omnibus Law, ada perpu kayak gini. Kalimat terakhir silahkan masuk ke MK. Itu pembodohan yang sangat bodoh itu. Itu hanya mainan boneka saja itu. Nggak boleh itu. Ini harus digempur, Pak. Pak Toyo, kalau semangat pertemuan para tokoh nasional ini dari akademisi mau pergerakan. Oh ya, pergerakan tadi ada satu tokoh muda juga ya, tokoh buruh ya. Oh, saya lupa. Kawan saya ini terpaksa kita datangkan langsung dari Padang, Pak. Dan saya tidak tahu Pak Jumur sudah ganti celana apa belum. Tapi yang jelas dia dari Soekarno-Hatta langsung ke Halim dan langsung berangkat. Pak Jumur Hidayat. Ya, Jumhur itu dari Padang mendarat di Cengkareng, langsung ke Halim, terus ke Jogja. Nanti sore dia langsung ke bandara, langsung ke Padang lagi untuk urusan lainnya. Karena waktu di Padang saya telepon beliau, apapun cuacanya tidak boleh ada kendala, harus masuk ke Jakarta. Karena dia ada kekuatan strategis yang luar biasa. Ya, dia real ya. Kalau Pak Jumur itu berani melakukan mogok kerja cukup setengah bulan negara. Setengah bulan kesuwen lah. Kelamaan itu. Oke, Pak Toya, saya mau satu pertanyaan yang kritikal, tapi saya nggak tahu bagus apa enggak. Cuman saya tanya aja, kalau para tokoh dan tokoh akademisi pergerakan guru besar tadi berkumpul dengan niat melakukan perubahan, apalagi sebelum 2024, orang kan akan mengatakan, oh kalian lagi rapat makar nih, mau apa ini gitu, gimana nih? Oh salah. Makar itu kan kalau kita menyampaikan satu gagasan-gagasan yang berbau makar. Ini enggak. Ini akan saya berikan tahu pada masyarakat sebenarnya. Tolong masyarakat dari semua elemen sudah tidak ada waktu lagi untuk berjuang dengan caranya sendiri-sendiri
dengan cara normal. emosinya sendiri-sendiri, kelompoknya ini waktunya bersatu, hanya itu, Pak. Oh, Jadi bukan soal makar atau tidak makar. Akan saya beritahu pada masyarakat ini tokoh nasional sudah bersatu di Yogyakarta. Tolong rakyat, apakah itu latar belakang agama, sudah situ selesai. Ini ada satu kata, ini ada common enemy. Ada musuh bersama ini yang namanya oligarki, dan Indonesia sudah dijajah Cina. Titik. RRC maksudnya ya. Ya. Jadi bukan makar ya. Bukan. Makar. Jadi Kalau orang waras pasti tidak makar, Iya, tapi kalau iya, buzzer iya. mungkin makar. Jadi memang saudara, kalimat makar ini sengaja dinarasikan dengan pengertian yang diputar balik, ya. Katakanlah misalnya para tokoh itu sepakat untuk menghentikan presiden lebih awal, misalnya ya, sepakat begitu. Itu tidak makar, karena Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi kita pasal 7A itu jelas-jelas memungkinkan presiden dan wakil presiden diberhentikan di tengah masa jabatan. Jadi memperpendek, memberhentikan presiden dan wakil di tengah masa jabatan tidak makar. Yang makar itu justru kalau memperpanjang. Nah, itu tidak ada dalam konstitusi. Iya, saya kira itu kalimat yang cukup intelektual ya. Tapi ada lagi landasan yang tidak bisa dibantah, Pak. Loh, negara itu yang memiliki kedaulatan siapa? Rakyat. Yeah. Ketika negara sudah tidak memberikan rakyat ke arah tirani, perhatikan. Rakyat sudah tidak perlu ada kompromi. Dan tidak ada perlu dengan pemerintah. Pilihannya tinggal satu. Mengikuti kedaulatan pemerintah itu hanya mandat dari rakyat kok. Jadi nggak ada itu makar ini. Kalau rakyat sudah berkehendak, jangan sombong untuk melawan kekuatan rakyat. Jangan sombong. Betul, itu berbahaya sekali. Pasti jatuh. Sehebat apapun penguasa, ini melawan rakyat, skala politik internasional, Pak. Siapapun penguasanya. Siapapun, Pak. Di negara manapun, oleh siapapun. Kalau lawan rakyat, tumbang. Pasti tumbang. Jadi kalau penguasa dimanapun di belahan muka bumi ini, ketika mulai berani melawan rakyat, itu sinyal dia akan tumbang. Pasti itu. Pak Toyo, hasil pertemuan ini nanti apa outputnya? Apakah dalam bentuk deklarasi atau apa atau Tidak. apa? Jadi ini kan tahap pertemuan pertama. Maka saya akan minta saran dari para guru besar itu. Ini hari ini akan kita lanjutkan. Habis ini kita perlebar. Jadi saya tahu di situ ada ormas Islam yang mau bergerak. Ini ada gerakan mahasiswa satu sisi. Ini harus disambungkan, Pak. Dan ini tahap awal, Pak. Dan waktu dekat ini kita akan perlebar. Ini masih banyak tokoh-tokoh nasional yang belum bisa bertemu. Ini harus segera dipertemukan kembali secepatnya. Tapi saya tetap memperhatikan saran daripada tokoh-tokoh yang ada di Kira Jakarta. semacam kan orang-orang biasanya ngumpul ini itu bikin deklarasi capres, ini deklarasi apa gitu nggak ya? Untuk apa deklarasi ini? Wong sekarang saja kan ada dalil ya. Silakan istana di demo, silakan MPR di demo. Emang Mereka berpikirin? tidak akan mendengar. Emang berpikirin itu ya? Memang dipilih hanya satu kata, sekali bergerak selesai. Ngeri ini. Kayaknya mesti udahan nih, kepanjangan nih. Ya, berarti itu Pak Toyo ini saya menilai seperti orang udah putus, udah takut ini. Sementara saya masih punya stok takut nih. Saya kira bukan takut tidak takut, dan saya berharap bukan saya. Pemimpin sejati itu baru akan lahir pada kondisi sulit dan penuh dengan risiko. Itu pasti di situ. Itu selesai Pak. Mantap. Tapi kalau pemimpin yang sudah tenang, ini pemimpin cebong itu. Jadi, Nakoda diketahui kejagoan kehandalannya ketika badai. Ya, badai datang. Ketika Pasti badai. itu. Kalau laut tenang-tenang, udahlah biasalah. Itu ombioan kayak begitu. Banyak ngomong, maka sekarang ini sebenarnya tidak perlu ada deklarasi ini, deklarasi itu. Udahlah, mereka juga nggak mau mendengar kok. Sekali kita bergerak dalam atas nama kekuatan dan otoritas pemilik hak kuasa rakyat, selesai. Kalau kita mundur 98 Pak Toyo, itu kan ada pertemuan Ciganjur. Yang 4 tokoh itu, Sultan, Gus Dur, Mega, satu lagi siapa? Amin Rais, 4 orang. Nah ini apakah bisa dianggap cikal bakal Ciganjur kedua gitu? Saya begini ya, ini terlalu detail ya. Saya tidak akan memasuki teknis karena saya pasti nanti Pak Rizal akan marah sama saya. Saya meluas artikel melepas waktu saja Pak Rizal langsung beri peringatan. Belum waktunya, Mas. Okay. Tapi analog ini ya. Analog itu ya. Jadi bagaimana terjadinya keruntuhan Soeharto pada saat akan terjadi.
Insya analog Allah. ke depan. Oke, saudara sekalian ini cukup jelas ya pesan-pesannya. Ada usaha-usaha sungguh-sungguh dari para tokoh nasional ini untuk membuat Indonesia lebih baik, mengembalikan ke arah seperti kehendak para pendiri bangsa ya. Indonesia bangkit, selamatkan Indonesia. Indonesia bangkit, selamat Indonesia. Saudara sekalian, demikian obrolan dengan Pak Sutoyo, Dr. Sutoyo Abadi, inisiator, penggagas, pelaksana apapun semua diborong sama dia. Secara sehat tokoh nasional di Yogyakarta ya. Luar biasa. Tentu dengan teman-teman lain ada MHT ya, Muhammad Hatta Taliwang. Dan hari ini ada Edi Junaidi ya. enggak, ini bersama-sama. hari ini MH. Oh ya, ada MH Nur Majid ya hari Faisal ini. Basri bergabung. Ada Dr. Faisal Basri juga, nanti kita dengar lagi dan mudah-mudahan menghasilkan solusi-solusi konkret Ya. untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, hari Pak Toyo, Ya, terima siap. kasih banyak. Salam komando. Kayak tentara aja. Tidak ada kata mundur, maju terus sebelum selesai. Oke, saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.